teman-teman akan bisa mempromotkan satu produk. Ya, dan dengan referral, kode referral, teman-teman akan mendapat bagian dari harga satu produk tersebut ketika dibeli orang. Jadi ya, itu adalah afiliator salah satunya. Yang paling banyak sekarang adalah afiliator yang ada di toko orange dan toko hijau. Jadi ya, terutama toko orange. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Lainnya, ada yang main YouTube? Sudah berapa followersnya? Ada subscribernya? Belum banyak, baru. Apa? Ya, salah satunya adalah nanti bisa juga jadi YouTuber, gitu ya. Nah, tetapi kalau YouTuber memang harus punya intensitas yang cukup tinggi, skrip yang cukup kuat. Kenapa? Karena durasinya harus ada tinggi. Kalau di Instagram, TikTok 1 menit cukup, tapi kalau di YouTube 3-5 menit. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Nah, kira-kira keterampilan dasar apa yang harus dimiliki konten kreator? Ya, copywriting. Jadi kita harus bisa punya kemampuan menulis naskah, menulis caption, pakai kemampuan copywriting. Kedua, editing dengan aplikasi yang sudah ada pasti akan sangat mudah. Template-nya banyak, stikernya banyak, gitu ya. Terus apa lagi? Teksnya, fontnya beragam. Ya. Ketiga, videografi dan fotografi. Teknik ya. Kenapa? Saya yakin di sini semua handphonenya udah smartphone? Sudah. Ada yang masih pakai handphone 1, 2, 3 sampai 9? Iya. Udah nggak ada. Ya pasti satu orang ini kita semua udah pakai smartphone. Ya. Nah, terus kemudian berikutnya kreativitas. Kenapa? Kita tetap harus menggali ide, brainstorming dengan orang lain, dan kolaborasi, gitu ya, untuk menggali kreativitas. Mau tidak mau kita akan melakukan komunikasi dengan pihak lain, baik orang yang kita ajak kolaborasi atau sponsor, ya, atau cuma panitia event, ya. Jadi kita harus sudah mulai meningkatkan komunikasi dengan. Terakhir yang nggak boleh lupa, kita pakai sosial media. Contohnya, saya pakai Instagram. Oke, sudah pindah ke akun bisnis belum? Yang pakai Instagram. Nah, ketika jadi konten kreator, pindahkan ke akun bisnis atau akun profesional. Kenapa? Karena di dalam akun Instagramnya kita bisa menganalisa, oh berapa followers kita yang mati, berapa yang berkurang, ini berasal dari daerah mana saja, ya. Dan mereka kalau lihat konten kita itu jam berapa, analisis. Dan kita nggak usah repot-repot karena ada di dalam sosial media kita. Tapi syaratnya harus akun profesional atau akun bisnis, ya. Oke. Lanjut, mindset. Bagaimana menjadi konten kreator? Mindset apa yang harus kita butuhkan? Pertama, kuantitas atau kualitas? Kualitas. Kalau kuantitas, karya kita pasti akan hilang tergerus dengan masa. Tapi kalau kualitas akan terus meningkat. Ya. Jadi kualitas menjadi nomor 1, gitu ya. Kedua, selalu terus belajar dan berlatih. Sampai detik ini, saya pun harus tetap terus melatih. Dulu nggak ada yang namanya CapCut, ya kan? Pakai edit pakai keluarga Adobe, gitu ya. Sekarang nggak usah pakai Adobe, ada Canva. Bikin thumbnail, bikin cover, bikin logo pakai Canva. Tinggal dimasukin ke aplikasi editing, masukin video, fotonya, logo. Ya. Jadi terus
master, saya sebut brandnya biar kebayangnya. Ada yang tahu brand master mungkin perempuan tahu? Beauty ya, kecantikan, klinik kecantikan, brand master. Ya, kenapa saya dipakai? Saya tanya, saya followersnya ada 100.000, ada 50.000 lagi. Kok bisa saya dipakai? Kenapa? Karena ternyata dia bilang, saya pakai Mbak Loretta bukan karena followers, tapi satu, Mbak Loretta perempuan aktif, dinamis, dan bisa digolongkan tokoh di segmennya. Oke. Jadi bukan hanya followers itu, tapi dia pengen saya bicara, ada teman-teman saya yang follow yang sesuai segmennya. Ya, bisa apa? Kok bisa? Perawatan wajah, sampai terakhir salah satunya ada apa? Pelaksanaan. Gitu ya? Oh, jadi mereka bukan hanya followers yang dengan online, tapi segmennya kita sesuai nggak dengan satu produk tersebut. Dan dia tidak mengejar followers yang banyak, gitu ya? Karena belum tentu yang followers yang tinggi adalah marketnya. Contoh, kita kasih contoh tadi, saya tanya, kenapa nggak ngejar mereka mama Nita? Ya, Nita Sofina, jutaan, betul. Tapi di antara jutaan kita tanya berapa laki, berapa perempuan. Dibuka di sana, dia analitik, dia analisa. Oh, misalnya, perempuannya ternyata 60%. Oke, dari 60% perempuan yang menjadi followers saya katakan tadi, kira-kira, ya, kira-kira angkanya berapa? Ya, yang bisa atau mengkonsumsi dari masker. Kemudian, dari masker ternyata hanya di Jabodetabek. Berarti berapa angka yang di Jabodetabeknya? Kemudian, jadi angka itu bukan nomor satu ternyata, ya, tapi kualitas dan segmentasinya kita sesuai atau tidak. Kemudian kan, kita lanjut lagi. Disiplin, menjadi konten kreator satu harus istiqomah atau disiplin, gitu ya. Terus, ya, terus berkawan, konsisten, tidak ada rumusnya, tidak konsisten. Harus, kenapa? Karena algoritma membaca konsistensi. Banyak teman-teman saya konten kreator misalnya, dia lagi makan nasi. Udah males untuknya hilang dalam konten. Untuk naikin traffic lagi, itu jadi berat. Ya, naikin traffic jadi berat. Jadi memang algoritma membaca konsistensi. Semakin kita konsisten, semakin audiens kita sering menyimak, semakin banyak interaksi, dia akan terus berada di dalam ganda. Ibaratnya ngapung gitu ya. Kalau dia itu dia ada di permukaan. Dan kemudahan untuk di research atau dicari, dan kemudahan untuk direferensikan berdasarkan algoritma, ya. Nah, kenapa? Karena di digital marketer satu rumusnya konsisten dan baca data. Data apa? Oh, data postingan kapan? Ya. Oh, orangnya sukanya ini, postingan seperti ini yang dia sukai. Nah, jadi tetap harus membaca analisis atau data. Terakhir, menjadi konten kreator itu bukan sprint. Jadi nggak sampai ngebut, kita harus maraton. Makanya konsisten. Oke? Nah, lanjut ya. Sosialnya apa saja? Satu, hubungan baik. Jadi kita sudah bicara tentang komunikasi. Kedua, kita bicara kreativitas menciptakan peluang. Gitu ya. Ketiga, kita terbuka terhadap masukan. Yang biasanya tidak siap dilakukan oleh konten kreator adalah menerima masukan. Gitu ya. Terakhir, jangan lupa negosiasi. Kenapa? Karena cepat atau lambat, jadi konten kreator pasti akan melakukan partnership atau kolaborasi. Jadi tetap kita harus punya teknik negosiasi. Oke. Kemudian apalagi? Karakteristik. Nah, karakteristik media sosial harus kita ketahui. Nah, kalau karakteristik
Instagram. Harus ngeposting apa di Instagram? Gambarnya harus bagus. Apalagi musik. Jangan lupa caption, kayak gitu ya. Hashtag. Kayak gitu ya. Jadi nggak bisa nih kita mau posting tapi kita tidak mempertimbangkan gambar yang bagus. Instagram harus gambar yang bagus. Gambar bagus pakai handphone mahal udah enggak, tapi dengan teknik yang baik. Gitu ya. Sekarang saya tanya, di handphone sekarang kameranya berapa megapiksel nih? Punya teman-teman kameranya berapa megapiksel? 50. Luar biasa, dari 20. Dari 8 piksel saja sebenarnya bisa menghasilkan gambar yang baik asal menggunakan teknik yang baik, gitu ya. Jadi handphone mahal, kamera piksel besar, tinggi, gitu ya, kamera pixelnya besar. Tapi kalau kita nggak menggunakan teknik yang baik, tetap hasilnya juga tidak indah. Misalnya foto makanan, tapi sebelah sini bungkusannya masih kelihatan, ya, bocor. Atau misalnya kita lagi foto, tapi misalnya gelap, maka kita backlight, gitu kan. Percuma jadinya, gitu ya. Jadi kita harus menguasai tekniknya. Oke, terus kemudian TikTok dulu joget ya. Iya. Sekarang nggak joget. Nggak hanya joget kalau TikTok itu. Gambar, ya kan? Udah jadul joget. Pilih musik yang lagi viral atau lagi tren, kayak gitu ya. Durasinya berapa lama? 1 sampai 10 menit. 10 menit ini nonton gak? Nah, gimana konten kita tidak di scroll up sama orang? Itu juga penting. Ada teknik dan ada strateginya. Ya, kita lanjut dulu. YouTube durasinya jauh lebih lama. Jadi ya, proses monetisasinya dengan berbagai syarat. Salah satunya harus 1000 jam, kayak gitu ya. Terus kemudian harus ditonton 1000 jam dalam waktu 1 tahun, kayak gitu ya. Baru bisa termonetisasi, minimal harus berapa subscriber. 1000. Ya. Jadi kita masih punya rekor Instagram yang sangat mudah kayak gitu ya. Terus kemudian yang diminati apa? Topik yang lagi tren, tutorial, ya, lagi YouTube. Nah, tips supaya FYP apa sih? For your page. Supaya kalian Tampil di berlangganan terus kayak gitu ya. Supaya langsung direkomendasikan. Banyak yang nonton. FYP atau jangan lupa kita harus memanjakan audiens kita dengan 3 detik pertama dia berhenti di tayangan kita, ya, sehingga istilahnya apa itu? Kita gunakan strategi hook, pakai hook yang benar. Hook 3 detik pertama membuat audiens kita berhenti di konten kita. Kenapa kalau nggak polanya langsung geser ke atas, scroll up, ya? Jadi kita harus pastikan kita punya hook yang baik supaya 3 detik pertama orang akan berhenti dan dilanjutkan dengan storytelling atau cerita berikutnya, kayak gitu ya. Nah, terus kemudian menampilkan potongan video yang menarik atau bisa membuat pertanyaan. Jadi hook itu bisa disebut juga kalimat pancingan, gitu ya, kata pancingan. Bisa disebut bentuknya video, boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, terus kemudian sertakan value atau nilai yang kira-kira menarik untuk audiens kita. Itu juga penting. Ya. Nah, kedua, tadi kita udah pikirkan ada hooknya nih, 3 detik aja. Gak boleh hooknya lama-lama. Misalnya bikin konten langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu. Tapi kalau sepanjang itu biasanya langsung di sehingga biasanya kita keluarkan hook dulu, setelah hook baru beli salam. Jadi kalau di TikTok ya sudah nggak
lagi ngomongin hi guys, tidak, biasanya hook dulu baru kita kembali ke hello, assalam, gitu ya. Oh halo guys, jadi balik sapaannya malah kedua, mental storytelling, tapi tidak jadi pertamanya harus hook, ya. Nah, kenapa harus storytelling? Karena orang Indonesia senang didahulukan, diceritain. Jadi setelah hook kita akan masuk salam dan storytelling. Nah, jadi ya, boleh kan? Salam dan storytelling. Kalau bisa nggak ada yang kasih contoh saya? Hook, apa aja sih hook? Ada yang bisa kasih contoh kalimat hook? Lagi capek-capeknya. Ya, kalian tahu nggak? Ya, mau punya duit 100 juta di usia 25 tahun? Ya. Kalian bukan anak jaksel kalau belum sini. Kalian bakal ketinggalan zaman kalau belum nyobain makanan ini. Gak lagi ngomong, hai saya datang mau nyobain makanan ini, keburu di scroll up. Ya, jadi harus pakai itu. Jadi ya, nah terus kemudian, ya masuk ke storytelling. Misalnya, tadi mungkin kamu belum gaul kalau belum mencoba makanan ini. Nah, hai guys, dan masuk ke hai guys, dia datang lagi di toko yang lagi viral loh, ya kan? Belum bubul ini, antriannya panjang. Storytelling, ya kan? Dengan harga segini kita bisa mendapatkan apa-apa. Storytelling, ya. Tapi jangan takut, lebih penting. Ya, baru masuk storytelling. Terakhir biasanya setelah itu ada yang namanya istilahnya call to action. Nah, di call to action ini baru mengarahkan mereka, kamu nyoba juga, jangan lupa ada mesinnya ya. Kalau pakai di sini, ini di sini, pesan sekarang juga. Itu biasanya call to action. Gitu ya. Jadi ternyata jadi konten kreator harus strateginya, gitu ya. Nah, yang penting lagi adalah jadwal posting. Lihatnya gimana jadwal posting? Biasanya banyak yang nanya, media gimana ya kalau kita mau posting? Saya jawab, yang tahu posting yang tepat sebenarnya teman-teman sendiri. Kenapa? Karena kan postingnya di sosial media teman-teman. Jadi teman-teman harus buka. Analisanya kita, wah ini kurvanya tinggi di jam, misalnya jam 9 pagi sama jam 3 sore. Wah jadi audiens kita nontonnya di jam segini. Jadi saya tidak bisa menjawab, yang bisa menjawab adalah analitik yang ada di dalam aplikasinya. Kakak-kakak semua di sini, gitu ya. Nanti kita ubah ya akun bisnis ya biar bisa lihat ya. Udah. Udah? Udah. Jadi kita bisa lihat. Sekarang kita konten dulu lagi ya. Nah, kalau kita punya sosial media banyak, ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, boleh kita di posting di mana ya? Boleh nggak sih konten sama kita posting semua? Boleh. Ya. Dengan konsep viral. Tapi ini juga ada percakapan lagi di antara teman-teman konten kreator bahwa kalau kita mau viral konten, di mana konten ini adalah konten yang long lasting, artinya bisa dikonsumsi jangka panjang, gitu ya. Boleh ditukar waktunya. Maksudnya gimana? Konten saya makan istilahnya. Konten saya untuk makan donat provolone misalnya, mukbang provolone di Instagram saya postingnya minggu pertama, di TikToknya saya postingnya jangan yang provolone, saya postingnya yang misalnya pisang goreng madu mukbangnya, ya. Terus saya tukar lagi, nanti minggu depan saya tukar.
gitu ya. Kenapa begitu? Mirror juga. Kenapa begitu? Karena supaya audiens kita tidak bosan, karena ada kecenderungan followers TikTok dan Instagram irisannya besar, gitu ya. Nanti kalau irisannya besar, mereka unfollow, malah saya ngikutinnya di TikTok aja atau di Instagram aja, gitu ya. Jadi ada beberapa pendekatan dan tips dari konten kreator lainnya juga melakukan mirroring, tetapi jadwalnya yang ditukar. Tapi hanya berlaku untuk yang long lasting atau yang kontennya masanya panjang. Kalau konten independen nggak bisa, keburu lewat eventnya, gitu ya. Jadi kita harus bisa bedakan jenis konten apa yang akan kita mirror, gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, dan yang tak kalah penting, yang biasanya juga terdampak luar biasa dari seorang konten kreator, kaitannya dengan hukum. Nah, etika menjadi konten kreator satu, hati-hati ketika kita membahas sara. Dua, hati-hati ketika kita menggiring opini. Artinya ada upaya mempengaruhi audiens kita terhadap satu hal tertentu ya. Jadi memang kita mempersuasikan audiens kita supaya sama-sama suka produk tertentu, misalnya gitu ya, datang ke tempat tertentu. Tapi kaitannya kalau di sini menggiring opini biasanya kaitannya dengan satu menyudutkan orang lain, gitu ya. Influencer lain, ya kan, instansi tertentu atau politik. Nah, hati-hati di sini ya. Terus kemudian tidak boleh menyerang orang lain, ya. Empat, upayakan membuat konten yang ramah segala usia. Ya. Tapi ada yang nggak mungkin ramah segala usia, hukum, asuransi, nggak mungkin. Memang kita punya segmen khusus, tidak apa-apa, gitu ya. Nah, kalau ada konten yang sangat spesifik dan harus kita buat peringatan, konten ini hanya boleh ditonton oleh pasangan suami istri misalnya, atau 17 tahun ke atas, atau 21 tahun ke atas, tampilkan itu di awal. Cukup dengan kasih kode up 21 atau di 17 tahun ke atas, cukup. Ya, nggak perlu kita lisankan, nggak apa-apa, ya. Oke, lanjut. Bicara dalam membuat konten, hindari konten negatif. Selalu berikan kredit kepada kreator asli. Biasanya konten kreator ngambil video dari tempat lain, ngambil konten dari media lain. Jangan lupa sebutkan sumbernya, ya. Saya misalnya dikasih tips, tapi tipsnya saya ngambil dari Mamis Daily, atau dari Kumparan, atau dari Detik. Saya sebutkan sumber dari detik.com, ya. Nah, kenapa? Boleh nggak ngomong, asal kita menghargai si kreator awal atau pembuatnya. Kadang-kadang kalau kita bikin traveling gitu ya, konten traveling, ada yang pakai drone ya kan. Biasanya kita nggak pernah bisa ya, kalau punya drone ya gimana ya, kalau punya gambar dari drone kita ambil di YouTube. Boleh nggak? Boleh, tapi harus mencantumkan gambar ini ya kan, kreditnya punya siapa. Ya, kita cantumkan, oh saya ambil dari YouTube-nya konten kreator ini. Kita harus menyampaikan ini, gitu ya. Maka itu kaitan dengan hak cipta. Nah, UITE sendiri ingat pasal 27 ini boleh diingat. Pasal 27 kaitannya dengan kesusilaan, ya, penghinaan, pencemaran nama baik. Masalahnya pencemaran nama baik ini tergantung orangnya. Contohnya, kalau saya dibilang bagi
Loretan nih duduk, kalau saya tersinggung, saya akan merasa itu pencemaran nama baik. Ya kan? Padahal yang aslinya ini saya tidak tersinggung. Gitu. Ini Mbak Loretan ini nggak bisa kerjain apa-apa, misalnya, gitu ya. Nggak bisa kerja, pencemaran nama baik, misalnya, wah tidak profesional, misalnya, pencemaran nama baik. Tapi kalau saya tidak tersinggung dan saya berkata itu biasa, semua orang berani ngomong, ya, tidak menjadi masalah. Jadi ada ini pasal 27. Biasanya kita bermasalah dengan orang yang tidak suka dengan pencemaran nama baik atau tersinggung dengan pencemaran nama baik. Nah, 28 berita bohong atau hoax. Jadi kalau kita mengutip dari berita atau sumber, pastikan sumber tersebut kebenarannya. Ya, kenapa? Karena kita googling, blogger pun banyak. Banyak blogger yang membuat konten-konten gitu ya. Nah, hati-hati kita mengambil dari blog, gitu ya. Boleh tanya? Bu, aku sih sudah berinfo aja ya. Akhir-akhir ini di TikTok tuh lagi banyak kan kalau misalnya media massa kayak iNews atau Utama kan suka bikin berita nih. Tapi setelah mereka posting, nggak lama nanti bakal ada lagi akun-akun yang nggak jelas bu. Dia ngambil gambarnya di screenshot terus suaranya diambil. Itu kan maksudnya juga pelanggaran UU ITE juga ya. Tapi makin sini malah makin aktif kayak gitu. Iya, betul. Sesungguhnya ketika dia tidak mencantumkan kredit sumber ini, gitu ya, itu bisa disebut juga pelanggaran, gitu ya. Kenapa? Ada di poin nomor pasal 31, menyebarkan informasi tanpa izin, gitu ya. Lagi PBB lagi bu. Nah, Saya belum berpakai karya yang komentar tak ada, yang lain juga cuma betul. orangnya itu lagi, karena kita sebelumnya di situ. Betul. Nah itu memang tantangan kita menjadi konten kreator yang benar di jalan yang benar, gitu ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya ada berita-berita yang memang sengaja didorong untuk orang duplicate, ya, didorong supaya orang posting, nge-repost dan menduplikasi berita tersebut. Nah, kembali lagi tergantung si konten kreatornya. Gitu ya. Sebaiknya konten kreator selalu mencantumkan diri supaya kita tahu siapa yang awalnya menduplikasi dan yang menyebarkan atau memberikan berita tersebut. Gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dengan satu pencemaran nama baik, gitu kan. Kedua, tidak diizinkan berita tersebut disebarluaskan. Ketiga, hoax, gitu ya. Jadi sebaiknya konten kreator selalu cantumkan. Ya, contohnya kalau saya di akun apa yang saya pegang, kalau misalnya kita ada tips, saya minta teman-teman di konten kreator mencantumkan tips ini sumbernya dari mana. Oh, dari konten kreator ini. Ada satu konten kreator yang saya suka, masih muda, Victoria Wong kalau nggak salah namanya. Nah, itu banyak saya duplicate, adalah boleh diposting nanti sebutkan bahwa ini adalah kontennya Victoria Wong. Terus atau ada Tom Life Coach. Nah, itu juga bisa coach tentang kehidupan, boleh diposting, didesain ulang, tapi cantumkan sumbernya. Ini dan ini. Ya. Bu, nanya Bu. Ya. Itu jika tidak dicantumkan apakah ada sanksinya? Terus yang kedua, misalkan saya bikin apa tentang wisata di Bogor gitu ya, kan ada beberapa atau di Puncak misalnya. Nah saya ngambil dari video-video yang sudah ada, lalu disatukan misalkan gitu ya. Nah itu apakah memang harus mencantumkan juga semuanya? Kalau tidak itu sanksinya apa gitu? Baik. Biasanya pertama, kalau sudah menyangkut yang tidak menyenangkan akan diurut ke sanksi. Tapi kalau menyenangkan dia happy karena viral, ya kan? Atau dibagikan oleh orang lain. Sehingga ada kepagian dua. Sebagai dua antisipasinya supaya kita tidak salah, orang yang konten yang kita ambil cantumkan sumbernya.
Kalau ngambilnya dari beberapa sumbernya boleh dimasukkan ke dalam gambar. Biasanya sudut kiri sumber dari videonya siapa. Nanti ada video yang lain lagi sumber dari video siapa. Mau tidak mau memang akhirnya jadi banyak. Kalau misalnya kita ambilnya banyak, Pak. Kenapa? Supaya kita menghindari sanksi tadi, sanksi yang tidak menyenangkan. Kalau ternyata dampaknya Bapak membuat konten tersebut si pemilik konten senang, tempatnya dibagikan, gak apa-apa. Tapi kalau ternyata dia merasa, oh Bapak ngambil video saya kalau nah, hindari sanksi itu. Sehingga sebutkan. Karena mungkin saja ada kemungkinan pemilik berita yang pertama tidak viral, tapi begitu berita berikutnya yang diduplikat sama orang malah viral. Nah, pilihannya tadi orang tersebut merasa dicemarkan ya atau dikecewakan, gitu ya. Nah, kalau mereka dikecewakan dia bisa menuntut dengan asumsi tentang mengambil gambarnya tanpa informasi, gitu ya. Karena ini ada hak cipta dan kreativitas orang. Itu hanya berupa video aja atau misalkan itu dari video kita hanya ambil berupa foto gitu Bu? Keduanya. Foto dan video. Bahkan untuk media besar seperti Antara gitu ya, itu sudah ada disclaimer. Tidak boleh menggunakan foto ini tanpa menyebutkan kredit asli. Artinya kalau kita mau ambil screenshot atau ambil fotonya, kita harus sebutin. Dan sekarang banyak media sudah semakin pintar mencantumkan hal tersebut. Nah, kita konten kreator juga harus menambahkan cantumkan. Tidak ada salahnya kok kita mencantumkan sumber pemiliknya, gitu. Ya. Kalau untuk ini Bu, saya kan kalau misalkan udah bikin ini ya video terus diupload tuh di YouTube ya. Nah kan biasanya itu nanti ada apa istilahnya tuh ya foto yang awal itu loh Bu, maksudnya. Jadi itu nanti kan kita tulis misalkan judulnya apa supaya menarik gitu ya. Itu kita ambil dari gambar orang lain atau video orang lain misalnya, kita screenshot aja gitu. Iya. Jadi untuk thumbnail ya kalau nggak salah ya. Nah itu apakah ditulis juga karena itu kan kebanyakan sih kayaknya enggak. Jangan tertipu 100%. Edit Pak, edit. Ya kan? Setelah edit, halaman dalam pasti ada videonya kan? Atau ada fotonya. Baru kita lakukan. Gitu ya. Kalau cover kan udah hasil retouch ya. Atau thumbnail kan udah hasil retouch, kita bisa diulang. Tapi kalau bagian dalam video sama fotonya baru dilakukan. Iya kan? Gitu. Kalau saat ini mungkin kita followersnya masih belum banyak, masih sedikit. Mereka nggak itu. Tapi kalau ternyata kita followersnya lebih tinggi dari mereka akan merasa kita mencatut. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang sangat spesifik berkaitan dengan mengambil atau menggunakan karya orang. Berikan kreditnya supaya kita terhindar dari hal ini, gitu ya. Oke, izin lanjut lagi di pasal 29 kaitannya dengan kekerasan dan ancam-ancamnya. DM ancam dikit yang punya ada ancaman itu juga bisa masuk dalam gitu ya. Terus 30 akses ambil meretas. Ini tadi yang tadi pernyataan tadi kita ambil video orang nih. Ini bagian pasal 30 ternyata. Tapi kalau kita mencantumkan kredit, itu udah kode etiknya seorang konten kreator. Kita mencantumkan kredit, nggak salah, gitu ya. Oke. Terakhir 31 penyadapan, 32 menyembunyikan informasi atau menyebarkan informasi atau membuka informasi, hack ya, menghack informasi. Nah ini juga bagian dari biasanya kalau kita konten kreator problemnya di mana? Poin 1 berkaitan dengan nama baik perusahaan. Masih ingat ada konten kreator yang memfotoin menu di pesawat Garuda bayar mahal-mahal, Garuda makannya begini gitu. Ya, sebenarnya dia hanya berkeluh kesah pribadi aja sendiri, tetapi untuk instansi jatuhnya pencemaran nama baik, gitu ya.
hasilnya jelek gitu. Mungkin buat saya ya tergantung aja gitu kan ya. Tapi buat instansi bisa jadi itu jadi permasalahan pencemaran. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi gitu ya. Oh ternyata sudah selesai. Bu, Sampai sini. boleh tanya lagi? Boleh. Apa ya tadi yang saya mau nanya? Aduh lupa lagi. Lupa. Tar. Silakan sembilannya dihabiskan. Oh ya habis dulu. Ya habis dulu lagi. Oke, boleh. Oh iya video. Ya ampun lupa. Biji mana? Nanya tahu apa hilangnya? Memang saya bikin. Oke. Bagaimana kalau bentuknya produk tidak ada orangnya yang berkata-kata? Pertama, hook itu bisa dengan gambar, potongan video. Ya. Jadi misalnya kalau kita bikin kopi waktu itu, saya ada satu tim konten kreator, ternyata dia bikin namanya setuk setan apa gitu namanya. Dari judul namanya, dia bisa gitu kan ya. Ternyata dia masuk jahe gitu kan ya. Jadi menghangatkan. Nah, video yang dijadikan itu adalah video yang ketika sedang diaduk dan semua rempah lagi dimasukin ke dalam gelas, sehingga orang penasaran. Gitu ya, ini gimana sih masukin semua rempah-rempah akar-akar tumbuhan dan terus kemudian berarti seduh. Jadi dia ambil potongan video tadi, itu saja. Gak sama-sama 3 detik aja. Nanti baru tutorialnya bahwa rempah ini khasiatnya apa, ya kan? Dan terus kemudian bisa digunakan saja oleh siapa aja, manfaatnya apa, baru tata caranya. Gitu, ya. Boleh terjadi. Ya, Ini udah ingat. Ini Bu, kan di handphone itu kalau kita mau merekam video itu belum tentu ada yang apa stabilizernya ya. Jadi suka goyang-goyang gitu kan ya Bu ya. Nah itu apakah ada aplikasi yang bisa membuat itu pada saat kita merekam itu nggak goyang gitu Bu? Kalau setahu saya kan kalau goyang nanti kita editnya di Google ya, ada di Google gitu. Nah ini ada nggak aplikasinya Bu? Nah, kalau kita masuk ke CapCut, di CapCut sudah ada pilihan fitur stabilizer. Ya, jadi biasanya kameranya, gitu kan, itu bisa ditempelin aplikasi. Tapi setelah udah jadi video, kita pindahin ke aplikasi di situ biasanya. Nah, CapCut ada stabilizernya. Kalau saya Filmora juga ada yang mas stabilizernya. Nah, Bapak pakai Filmora ya? Iya. Ada stabilizer, cuma memang dicek nama stabilizer di Filmora apa? Itu sudah ada itu. Tapi kalau aplikasi khusus yang langsung pada saat ini nggak ada ya? Nggak ada, karena kamera kan berdiri terpisah Pak. Aplikasi kamera itu kan nempelnya di handphone. Kecuali Bapak download aplikasi CapCut, klik stabilizernya. Jadi ambil videonya, recordnya, lalu CapCut. Oh bisa itu ya? Bisa, bukan dari kamera biasa. Ya, jadi maksudnya dari aplikasinya dulu kan, itu nggak bisa. Gitu. Nanti kita pakainya CapCut ya, jadi nanti bisa dibantu sama pelajar gitu. Oke. Ada lagi sampai sini? Nah. Oke. Oke, kita masuk materi satu lagi, break istirahat. Langsung nanti kita mulai praktek, tetapi ada paparan dan praktek ya. Oke, boleh masuk ke slide kedua. Capcut. Bacanya CapCut. Bayar. Berapa? 5.000. Oke. Kita masuk ke teori yang kedua dulu, ya mengenai perencanaan konten. Ini biasanya permasalahan konten kreator
mulai bingung mau kontennya ini atau ini atau ini. Atau justru mau banyak ide sehingga kita bingung mau bikinnya yang mana duluan. Kayak gitu ya. Idenya kebanyakan, jadi akhirnya kita bingung mau bikin duluan. Nah, di sini ada istilah ikigai, ya. Ikigai yang pasti kalau di sini ikigai ini paham orang Jepang mengerjakan apa yang membuat kita bahagia, intinya gitu. Nah, kalau kita terapkan di sini satu, kita punya 2 lingkaran. Lingkaran pertama adalah yang warna merah muda ini, hal yang kita suka. Ya, jadi berangkat dari apa yang kita tahu dan kita senangi, kenapa supaya kita menggalinya mudah, kayak gitu ya. Nah, terus kedua, apa yang orang lain butuhkan atau apa yang orang lain suka. Nah, kira-kira konten mana yang kita buat di tengah? Kenapa di tengah irisannya? Supaya kita senang membuatnya dan orang lain senang nontonnya, kayak gitu ya. Jadi buatlah yang ada di irisannya, minimal kita jadi punya followers, kayak gitu ya. Kalau kita mau membuat sesuatu yang kita tidak kuasai, bukan hanya ide, bukan hanya waktu, uang juga bisa jadi besar, gitu ya. Tapi kalau kita menyenangi konten yang kita buat, ya kan? Atau kita buat konten dari apa yang kita senangi, biasanya kita udah punya apa yang idenya, gitu ya. Kita udah punya alat bantunya, gitu ya. Nah, terus ditambah lagi, kalau kita tahu audiensnya atau followers kita sukanya apa, artinya ada irisan, dia pasti akan berinteraksi dengan kita. Makanya dulu saya bikin kontennya pertama untuk perempuan plus size, supaya orang-orang yang merasakan hal yang sama-sama saya dibully, dipanggilnya apa, badak lah, gajah lah, bahkan tulus lagunya tulus ada satu dedikasi ya, judulnya gajah, gitu kan? Karena tulus juga besar, gitu ya. Identifikasi orang-orang besar kayak kita dipanggilnya sama binatang-binatang yang besar, gitu kan? Sedih, ya, menyedihkan. Gimana supaya kita dilihat sama saja seperti orang? Kita harus melatih orang lain bahwa kita sama mereka. Nah, begitu saya bikin konten tentang plus size, teman-teman saya yang plus size ternyata klop. Nah, jadi irisan, gitu ya. Itu konten pertama saya dan itu yang membuat followers saya cepat bertumbuh, gitu ya. Selanjutnya disesuaikan, dulu saya masih bicara plus size, sekarang saya bicara apa? Ketika kita sudah makin dewasa, kita bicara tentang apalagi kemandirian, perempuan dan kemandirian. Nah, jadi disesuaikan lagi kontennya, oke? Kita jaga, pilih yang di tengah, terus sekarang riset. Nah, kita bisa riset tentang konten apa sih yang diminati. Satu, analisis konten kreator sejenis. Dulu waktu saya bikin konten kreator khusus plus size, ya, teman-teman plus size, teman-teman yang kira-kira menarik dan pede, ada yang di sosial media, kita ketemu. Ada yang dari Garut, ada yang dari Banjarmasin dulu waktu itu anak-anak konser. Kita ketemuan di Jakarta, terus kita sepakat bikin konten bareng untuk teman-teman plus size. Mulai ada yang misalnya olahraga, kenapa? Karena kita nggak bisa lari. Kita orang gendut nggak boleh lari, kenapa? Sebab kaki kita tidak kuat. Kita harus mengedukasi orang plus size gimana olahraganya yang benar, gitu ya. Gimana supaya dia bisa pakai fashion show, apa fashionnya bajunya bagus, fashion bagus, gitu ya. Nah, itu akhirnya kita berkumpul dan kita membuat konten kreator yang akhirnya masing-masing punya keunikannya. Kedua, benchmark dengan konten kreator lain. Ya, kita bandingkan, oh konten kreator ini
baterainya habis. Baterai habis. Betul. Oke, ini kencang. Oke, kita lihat membandingkan dengan konten kreator lain. Dulu saya membandingkan, saya nggak punya studio kayak di Comshare gitu kan. Kemudian saya cari di sudut di kamar saya, ada kunjungan sudut, saya taruh satu kursi sama satu meja kecil, saya susun jadi buku. Saya bandingkan, saya duduknya ngobrolnya sini sharingnya, ya. Jadi kita gunakan apa yang ada di tempat kita dengan membandingkan atau mencari gambaran dari tempat lain. Kita nggak punya studio, ada punya berita, ya kan? Oh ya sudah, kita bikin aja di teras, gitu kan? Atau di ruang kerja sedikit, gitu ya. Kita di spot tersebut. Karena nggak bentuk ruangan kita besar. Saya punya satu teman, dia sampai di endorse Dulas kain cat. Jadi dia membuat satu tembok warna-warni dia cat. Padahal bagian depannya ada ruang tamu, ada ruang makan. Tapi orang tidak melihat itu karena kontennya hanya setengah badan, gitu ya. Nah, jadi kita ciptakan ruang kita sendiri. Konsepnya kita bentuk, kita ciptakan ya. 3, lakukan survei. Bisa cek teman, bisa cek dengan mencari tahu kita compare. Nah, biasanya kalau yang untuk di YouTube, kita akan melihat nih, orang ini kameranya berapa ya? Oh, ada yang ngadep orang ini, ada yang ngadep orang ini, ada yang berdua kena. Oh, berarti orang ini pakai kameranya 3. Nah, mic-nya dia kayak apa mic-nya? Ya, ada mic-nya. Mic-nya bukan pegang ini, dia pakai kondensor mic yang ada angkainya. Nah, ya, jadi kita comparing apa yang kita lihat. Cek di konten lain. Kira-kira syarat minimalnya apa sih? Ada nggak yang di rumah yang kita bisa berdaya? Ya, nanti ini saya bawain ada gelas, ada piring, ada pohon-pohon, ada undangan. Terus saya ambil semua dari rumah. Karena saya ada tempat jam. Yang biasanya saya pakai ini. Ternyata itu bisa jadi konten. Ya. Terus kemudian ada cangkir gelas. Ternyata di sini ada. Kita bisa pura-pura seperti naruh gelas di depan kita baru kita bicara. Ya. Seperti konten-konten lagi atau. Jadi ternyata tidak sesuai. Oke. Nah, follow trend. Follow trend apa aja? Kalau di TikTok yang wajib di follow adalah lagunya. Ya, jadi ternyata kalau trend TikTok, gitu ya, dia membaca dominan membaca dari lagu, betul kan? Jadi bukan hanya hashtag aja, tapi lagu. Jadi mau nggak mau ya kita sering pernah kan kita buka TikTok lagunya sama tapi isi kontennya beda-beda. Nah, itu karena dia follow trend melalui lagu, ya. Terus kemudian kalimat yang nggak boleh lupa adalah hashtag ada. Masalahnya orang Indonesia biasanya banyak-banyakan, betul? Banyak-banyakan hashtag. Padahal tidak harus banyak-banyakan hashtag, tapi harus yang tepat. Gimana tipsnya? Saya selalu ngajarin ini. Pakai tips piramida terbalik. Maksudnya gimana? Kalau piramida terbalik, kita cari yang paling general hashtagnya sampai yang lebih spesifik. Kenapa? Kalau kita masukin spesifik semua, kemungkinan nggak ada yang nyambung. Misalnya dia mereka OOTD dia mereka, nggak ada yang dia mereka. Saya kan kenal dia mereka. Oke? Tapi kita cari yang general. Apa yang generalnya? Mix and match, fashion, ya kan? Outlook, misalnya lagi outfit,
GLRA, Gilo, OTD, terus apa lagi? Fitness, GLRA, nggak ada orang dari GLRA. Benar? Kebayang ya? Jadi jangan lupa pakai beda-beda kembali konsepnya. Jadi ya, hashtagnya dari yang general sampai spesifik. Dan hati-hati. Ya, banyak orang Indonesia, supaya generalnya, supaya besar, saya masukin aja Ayu Ting Ting, Nagita Slavina, Raffi Ahmad. Suka lihat hashtagnya begitu? Oke, dimasukin artis-artis nama. Tapi itu tidak efektif bagi kita. Kenapa? Makanya Ayu Ting Ting, Nagita Cipung itu jadi trending terus. Karena yang masukin bukan yang mereka, yang orang-orang di luar sana UMKM masukin Nagita Slavina, Nagita Slavina, masukin Ayu Ting Ting. Padahal ada hubungannya. Nah ini salah kaprah. Di sana enak sukses ini nggak tertarik di SI gitu ya. Artinya apa? Tidak efektif, tidak tepat. Jadi ya, jadi pastikan hashtagnya pakai strategi yang tidak terlalu. Ya, jadi nanti kita pakai kan? Nah, kita bikin konten planning satu. Ternyata konten planning sangat dekat dengan profil audiens. Siapa audiens kita? Ya, karena disitulah kita akan menentukan konten yang menarik. Pertama, siapa sih audiens kita? Oh, Gen Z nih. Oh, audiens kita jadi nih, milenial. Nah, terus jenis konten apa yang mereka sukai? Oh, mereka lebih suka kontennya bentuknya tips. Oh, mereka suka kontennya adalah mukbang. Ya. Mereka suka konten yang lagi viral. Gitu kan? Tempat yang lagi viral. Ya kan? Nah, bisa. Jadi kita perhatikan apa minatnya dari si konten si audiens kita. Oke? Jadi kita dekat dengan siapa? Segmentasi. Ya kan? Apa itu segmentasi? Pengelompokan orang pada karakteristik atau jenis tertentu. Bisa jenis kesukaan, jenis profesi, ya, jenis geografis. Oh, konten saya hanya buat orang-orang di Jabodetabek. Boleh, ya. Jadi disesuaikan dengan waktunya audiens. Oke. Nah, setelah audiens, yang penting apa? Topiknya itu sendiri, ya. Tentukan topik yang akan dibahas. Di sini, topik haruslah relevan dengan niche, dengan ceruk yang sedang kita deketin. Ceruknya mana? Yang tadi yang irisan, yang kita perhatikan itu dulu, yang irisan di 3, ya, niche yang di situ. Jadi kadang kita suka pengen melebar-lebar, karena ada ide, tapi tidak ada marketnya, tidak ada audiensnya. Nah, hati-hati dengan yang ini ya. Oke. Lanjut. Menentukan jenis konten. Ini boleh nggak kalau wajahnya kita nggak ada? Banyak sekarang konten tanpa wajah. Ya. Suaranya aja, tangannya aja, bahkan hanya gambar-gambar alam, terus masuk quotes, gitu ya, masuk tips, kasih sound trending, lagu yang lagi trending, boleh. Terus kemudian, boleh nggak kalau kita kontennya bentuknya desain-desain yang kayak di Canva, bentuknya infografis, boleh. Seperti apa kontennya Tirto, gitu ya, bentuknya infografis saja, ya. Terus tips, boleh nggak tanpa wajah? Boleh. Ya, kita bisa bentuk, kita kasih gambar, kita kasih tips 1, tips 2, dan seterusnya. Ya, artinya sangat disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, terus kemudian pilihlah domain jenis konten yang sesuai dengan topik audiensnya. Nah, yang penting juga adalah menentukan jadwal. Ini sudah seperti bahas ya. Tentukan topik jenis konten, buatlah jadwal konten media sosial kamu dan frekuensi posting.
Kira-kira perlu nggak kita posting tiap hari? Perlu, ya kan? Gimana caranya kita ngeposting? Kita jadwalin seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Mau hari apa? Dicek insight-nya. Ternyata yang baca konten kita, yang nikmati konten kita biasanya tinggi di hari Kamis sama hari Jumat, atau hari biasanya hari-hari menjelang liburan, gitu ya. Kenapa tinggi? Karena dia baru bisa buka handphone. Kalau misalnya kontennya kaitannya dengan ibu masak-masak, biasanya tinggi di jam berapa? Di anak sekolah. Pas anak-anak sekolah, ibu-ibu nungguin anak ya handphone. Baru dia gitu. Tapi kalau segmentasi kita karyawan, rata-rata adalah Gen Z dan milenial yang sudah bekerja. Mereka pasti akan tinggi di malam, di sore malam. Kenapa? Mungkin pas di kereta, coba lihat di kereta semua pada pakai headset. Ya. Apa yang dibuka? TikTok, Instagram, Spotify. Nanti dia TikTok, Instagram, Spotify. Betul? Nah, sehingga kita ikuti audiens kita sebenarnya bukan di jam berapa. Gitu ya. Jadi ngeceknya di mana tadi? Di insight yang ada di akun profesional atau akun bisnis. Ya. Nah, bentuknya seperti apa? Kayak gini. Bentuknya kalau kita buka di akun profil insight tadi seperti ini. Ada tampilan ini, pie chart laki dan perempuan. Berapa persen? Ya. Terus ada usianya. Usia tertinggi ini usia 25 sampai 35. Ternyata ada. Gitu ya. Terus kemudian ada kotanya. Ada kotanya. Nah, kotanya kita lihat lagi mana yang tertinggi. Jakarta, Jawa Barat, bahkan di spesifik. Jakarta pun ada Jakarta, Bogor. Tergantung nanti followers kita di mana. Kalau nggak ada followers dari misalnya tempatnya Pak Fajar di Banjarmasin, nggak ada follow saya, ya berarti dimana aja nol, barangnya nggak ada, tidak terlihat. Gitu ya. Nah, kenapa begini? Karena WhatsApp, sosial media kita sudah kayak api. Artificial intelligence bisa membaca data artificial dan bisa diberikan ke kita, gitu ya. Nah, sehingga yang penting adalah jangan lupa ya analisa yang tadi dan evaluasi supaya kita tahu kapan jadwal posting yang tepat dan kapan kita bisa upload atau unggah postingan, gitu ya. Dan kita akan tahu ternyata banyak yang follow dari daerah mana dan usia berapa, gitu ya. Jadi kontennya sesuai atau tidak, gitu ya. Good. Nah, ini tadi ada yang suka traveling, konten traveling ya, traveling. Bahkan juga ada traveling ya, staycation gitu ya Pak. Ke apa? Konten-konten satu tempat, gitu ya. Puncak. Ini ada konten planningnya. Satu, tujuannya kemana? Topiknya mau membahas apa nih Pak? Indahnya tempat atau mengisi waktu, ya kan? Atau destinasi tujuan murah. Gimana? Ya kan? Begitu kita udah dapat satu konten tentang traveling, kita pecahkan lagi, kita mau membahasnya tentang tempat yang indah, harganya yang murah, gitu kan? Atau misalnya waktu-waktu tertentu, atau jalan-jalan lagi ada promo, ya kan? Jadi kita konten kira-kira mana nih? Gitu kan? Itu bisa disesuaikan. Target audiensnya, kalau misalnya kita staycation, biasanya kalimatnya dengan liburan keluarga. Berarti audiensnya keluarga, berarti milenial, gitu kan? Jadi sama X, gitu kan?
Jadi kita akan memetakan buat siapa nih kontennya. Nah, jangan lupa cari sumber informasinya yang sesuai, misalnya jaraknya, ya kan? Dapat ditempuh dengan kendaraan, ada bus sampai sana, ada kereta api sampai sana, ya kan? Atau harus naik pesawat, gitu ya. Jadi kita bisa memberikan sumber informasi bahkan ikut harga harganya. Misalnya harganya kereta menurut aplikasi KAI berapa, gitu ya. Jadi sudah pakai sumber. Jadi valid, ya. Orang yang membaca komen kita juga lebih senang. Kenapa? Oh jelas ya, saya dikasih tahu kesananya naik apa, terus kemudian berapa biayanya, dan aplikasi apa yang saya punya. Misalnya lihat kereta di KAI, lihat pesawat di Traveloka atau tiket.com, gitu ya. Bisa diberikan referensi. Oke? Nah, lanjut tips cari ide. Satu, analisis konten yang kita suka dulu. Ini harus trial and error ya, dan nanti uji coba betul. Kita harus uji coba. Kenapa? Begitu kita kasih konten ini, interaksinya audiens kita seperti apa? Kalau ternyata konten di sini audiensnya bagus nih, tapi yang di sini pun nggak ada yang interaksi ya. Begitu kita kasih lagi nih, oh dia suka, pertahankan yang mereka suka. Pertahankan yang mereka suka. Kemudian lihat komentar permintaan konten dari followers. Nah, ada dua strategi buat melakukan interaksi. Satu, ya, adalah strategi push konten. Kita menyampaikan informasi terus kepada konsumen, kepada audiens. Tapi yang kedua yang lebih penting adalah strategi pull konten. Kita melemparkan konten yang berharap, gitu kan, yang menstimulus mencoba mereka bisa merespon konten kita.